Pemirsa, Anda kembali di Zona Bisnis. Tahun 2026 ini, program Juragan Zaman Now atau JJN Season 5 akan segera dimulai. Suka duka para peserta JJN menjalankan bisnis mereka menjadi inspirasi bagi siapa saja yang ingin memulai bisnis. Para peserta dan panelis JJN akan segera hadir bersama saya dalam Road to JJN Season kelima. Inilah peserta Juragan Zaman Now sesi 2. Dini, pemilik produk makanan Brebes Mili. Brebes Mili diambil dari bahasa Jawa yang artinya air mengalir. Memiliki misi mengangkat hasil bumi daerah Brebes, Jawa Tengah. Dini yang merupakan owner dari Brebes Mili memulai bisnis bawang goreng menggunakan bawang merah asli Brebes. Berkat keuletannya, Dini mendapatkan penghasilan hingga 1 miliar rupiah per tahun. Dengan mengikuti Juragan Zaman Now Season 2, Brebes Mili mendapatkan berbagai tips-tips berbisnis makanan dari para mentor terbaik di Indonesia. Bahkan Dini mendapatkan investasi senilai 150 juta rupiah dari Irwan Musri. Atas investasi tersebut, Irwan Musri mengatakan semua hasil investasi disumbangkan saja ke masjid. Hal ini membuat Dini sangat terharu dan bertekad terus mengembangkan bisnisnya. Seperti apa perkembangan terkini bisnis Dini? Inilah Road to Juragan Zaman Now Session 5 Metro TV. Dan pemirsa, telah hadir di studio bersama saya peserta JJN Season 2, ada Mbak Dini dan juga Mas Rendra, dan juga telah hadir melalui Zoom panelis JJN Reno Barak. Selamat pagi Mbak Dini, Mas Rendra. Selamat pagi Mbak Mega. Sehat? Alhamdulillah. Oke, kita juga akan menyapa ya panelisnya Mas Reno Barak. Selamat pagi Mas Reno. Selamat pagi semuanya. Sehat Mas Reno? Alhamdulillah sehat. Oke Mas Reno, jadi sudah masuk ke season 5 nih, Juragan Zaman Now. Apa nih penyemangat tahun ini Mas Reno? Iya, nggak berasa ya Mbak, udah season 5, kita udah melalui banyak hal, bertemu dengan banyak panelis, pengusaha UMKM yang luar biasa. Kita juga melihat perkembangan dari mereka itu yang cukup agresif, konsisten. Jadi saya memang senang juga kita sebagai panelis kayak melakukan program ini ada maknanya lah gitu. Ada sebuah progres dari program Juragan Zaman Now ini. Saya rasa dari banyak challenge yang akan kami hadapi di 2026 ya, ekonomi secara makro dan juga mikro. Menurut saya ini akan membuka banyak peluang bisnis terutama di UMKM. Saya rasa di Indonesia juga UMKM itu kan usaha mikro, kecil dan menengah. Memang mikro ini yang mendominasi market. Dari data yang saya punya ini ada puluhan juta, 50 bahkan 60 juta usaha mikro, di mana definisi mikro itu omset yang tidak melebihi 2 miliar seperti Mbak Dini di Brebes Mili. Ini yang menjadi pendorong dan juga yang menjadi leading economic driver ya di Indonesia. Jadi usaha-usaha mikro ini itu penting untuk dibawa ke usaha kecil, suatu hari ke menengah, dan insya Allah suatu saat bisa pergi ke global gitu, melintasi negara-negara lain. Oke, nah di season 5 ini Mas Reno, apa yang ingin dicari untuk para calon-calon juragan nantinya? Saya rasa kita udah melihat ratusan UMKM ya selama ini, di 4 season kemarin. Memang banyak yang memiliki ide baik, memiliki terobosan-terobosan. Tentu kita juga mengharapkan suatu hal yang sama atau yang lebih baik di season 5 Juragan Zaman Now, dan kita juga ingin melihat UMKM-UMKM yang bisa membawa konsistensi terhadap kualitas produk yang mereka persembahkan kepada pelanggan. Oke, baik. Nah, dari Mas Reno kita mau berbincang juga nih sama salah satu calon juragan ya. Istilahnya begitu di JJN ya waktu season 2 ya, Mbak Dini dan juga Mas Rendra. Saya mau tanya, ini satu tim? Iya, kita kebetulan couple planner. Couple planner, suami istri nih. Iya. Jadi awal mulanya tuh
ketika ingin ikut JJN tuh apa sih motivasinya Mbak Dini, Mas Rendra? Ya motivasinya tentunya biar makin banyak lagi nih yang kenal sama Brebes Mili nih. Dan tentunya kan kemarin kalau kita lihat itu coachnya itu kan keren-keren semua nih. Iya. Termasuk salah satunya Coach Dewa itu saya udah ngikutin dari zaman beliau buku-bukunya dia gitu kan. Dan juga panelisnya keren-keren semua, pengusaha-pengusaha hebat ya. Jadi kita ngerasa ya kayaknya kita harus bisa banyak belajar nih dari program JJN ini. Nah, berarti dari sebelum ikut JJN sampai ikut JJN, ada nggak perkembangan dari bisnis UMKM-nya nih, Mbak Dini? Alhamdulillah banyak banget. Apa aja tuh Mbak Dini? Bisa dibilang ikut JJN ini kayak validasi kayaknya. Jadi kayaknya kita bilang tuh JJN itu kayak benchmarknya kita. Jadi alhamdulillah dari lolos JJN ya, dinobatkan menjadi juragan. Akhirnya ini membuka banyak kepercayaan dan juga peluang-peluang bisnis yang alhamdulillah luar biasa sekali gitu ya. Jadi dari JJN itu kami juga alhamdulillah beberapa kali mengikuti kompetisi nasional lainnya dan jadi juara juga. Dan juga kepercayaan baik dari pemerintah, dari BUMN, dari perbankan dan juga pendamping UMKM itu, dan terutama juga untuk mitra-mitra bisnis itu ternyata juga langsung jos gitu ya. Iya, jadi benar-benar langsung terpampang ya karena pernah masuk di Metro TV JJN begitu ya. Ada ini nggak nambah produk nggak setelah dari JJN? Silakan, ini Bapak Eradinya juga nih. Alhamdulillah kita ada tambah produk. Jadi ini salah satunya kita bawa juga nih Jadi kita juga mengikuti perkembangan ya. Jadi di luar sana ternyata ada produk-produk yang kita amati juga dan ternyata diminati gitu, kenapa enggak kita coba gitu kan. Jadi alhamdulillah kita coba juga dan mungkin karena customer udah percaya dengan brand kita, jadi alhamdulillah nggak terlalu sulit buat kita bikin produk baru untuk kita launching dan akhirnya juga bisa diterima. Oke, jadi banyak sekali nilai-nilai positif yang diambil dan juga dirasakan ketika mengikuti JJN di season 2 itu ya. Betul. Nah, jadi berasa kayak juragan banget jadinya. Padahal baru juragan soalnya ya. Nah, ini Pak Reno kan dari tadi mendengarkan nih perbincangan kita. Nah, Pak Reno mau nanya dong, ini dari Mbak Dini dan juga Mas Rendra katanya semakin berkembang setelah ikut JJN. Katanya semakin tervalidasi, banyak produk yang terjual dan juga kerjasama. Ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Mas Reno kepada Mbak Dini dan juga Mas Rendra? Luar biasa Mbak Dini dan Mas Rendra. Selamat, dan saya ikut turut serta senang ya bisa mendengar kabar baik seperti itu, karena memang itu adalah misi dan visi kita hadir di antara UMKM-UMKM yang hebat ini di Indonesia untuk bisa ikut mendorong, dan kami tentu selalu walaupun tadi Mbak Dini bilang pengusaha hebat, kita juga banyak belajar dari program ini. Jadi tidak hanya maksudnya spirit kita itu tidak hanya ingin mengajar, tentu juga kita juga ingin belajar antar sesama. Mungkin pesan yang bisa saya sampaikan adalah saya ingat sekali produk ini Brebes Mili. Saya kemarin juga sempat ngulik-ngulik berkas presentasinya. Memang produknya enak. Harganya juga saya rasa udah di sweet spot ya, dan dengan validasi hadir di JJN ini membantu bisnis. Saya rasa yang paling penting dikontrol biasanya dari bisnis-bisnis seperti ini adalah konsistensi. Kadang dari packaging, dari kualitas, dan ini kan semuanya tuh handmade ya, semuanya dari tangan. Jadi memang human error itu hal yang wajar, tapi sangat penting untuk dimitigasi supaya customer juga tetap bisa reliable terhadap produk tersebut gitu. Jadi konsistensi itu adalah hal yang sangat penting menurut saya. Oke, bagaimana nih Mbak Dini dan juga Mas Rendra atas pesan-pesan yang disampaikan oleh Mas Reno? Ya, itu setuju banget sih. Jadi kayaknya memang kita tadi ya dari itu sebagai validasi ya, dan juga memang itu kayak kita tuh seperti dituntut ya, karena kita ada JJN gitu ya di belakang kita. Jadi kita harus selalu menjaga konsistensi terutama dari kualitas dan juga profesionalismenya kita. Oke, nah kita masih akan berbincang lebih lanjut nih Mbak Dini, siapa tahu bisa menginspirasi para peserta yang akan ikut di JJN Season 5. Tapi kita akan kembali setelah jeda ya Mbak Dini juga Mas dan juga Mas Reno. Pemirsa, kita akan kembali setelah jeda, tetap bersama kami dalam program Zona Bisnis.
Pemirsa, Anda kembali di Zona Bisnis, masih bersama kami, ada calon juragan dari JJN Season 2 dan juga masih ada Mas Reno Barak selaku panelis dari JJN. Kita masih akan berdiskusi deh mengenai Road to JJN Season 5. Jadi Mbak Dini, Mas Rendra, aku mau nanya lagi soal pengalaman mengikuti JJN. Apa suka dukanya? Dan aku dengar katanya sampai diinvestasi ya sama Mas Irwan Musri selaku panelis juga yang waktu itu. Itu gimana ceritanya Mbak Dini? Ya, alhamdulillah. Jadi waktu itu kita ikutan kan beberapa kurasi dulu ya, dan di kurasi lalu juga setelah itu kita ada pitching dulu pertama, dan dari situ kayaknya sudah dilirik kayaknya sama Pak Irwan Musri. Kita Pak Irwan sempat nanya, ini tujuannya apa nih ikut JJN? Apakah bisa bermitra? Terus saya bilang, iya dong tentunya gitu. Terus ya suka dukanya tuh, kalau saya sih bukan suka dukanya sih, kita bawa happy aja ya. Terus saya ngeliat, Masya Allah ya orang TV kerjanya ya, kita tuh syuting dari pagi-pagi, kan pengumumannya malam, itu sampai benar-benar tengah malam dan mereka masih on aja gitu. Termasuk para panelisnya ya betul-betul. Jadi benar-benar tidak ada dukanya ya, bahkan suka semua karena bisa mengimprove produk-produk yang diikuti ketika JJN itu ya Mbak Dini ya. Dan kita kan kumpul semua sama teman-teman kan, se-Indonesia kan itu, jadi kita benar-benar belajar dari teman-teman yang lain. Saingan tapi juga bisa bikin relasi gitu ya sama peserta-peserta lainnya ya. Iya, bestie sampai sekarang. Oh bestie. Oke, nah sekarang aku akan ke Pak Reno lagi. Jadi Pak Reno, season 5 ini kan akan dimulai pada pekan depan. Jadi apa tips dan trik Pak Reno kepada calon-calon peserta nantinya di season 5? Oke, saya rasa ini pertanyaan yang sangat baik ya untuk mempersiapkan presentasi hitung-hitungan financial projection, dan juga bisnis ini tuh sebetulnya SWOT analisis ya, strength, weakness, opportunity, dan threat-nya itu apa. Jadi kita memang perlu mengetahui medan perang di industri yang kita kerjakan dan bagaimana caranya supaya peperangan itu ya bisa dimenangkan oleh sebuah brand atau sebuah pelaku usaha. Jadi ini yang perlu direnungkan dalam tim internal bersama mentor-mentor dan juga siap untuk dipresentasikan kepada panelis dan pemirsa yang menonton program ini gitu. Karena ini kan memang dalam beberapa menit yang diberikan untuk presentasi harus kita itu perlu dapat gambaran, kita perlu diberikan ilustrasi karena kita di pemikiran kita kan blank canvas ya, halaman putih lah. Kita perlu diberikan gambaran-gambaran sebetulnya kenapa bisnis atau usaha ini perlu diinvestasi oleh kami dan kenapa kita harus percaya terhadap brand, produk, dan juga pelaku bisnisnya gitu. Mungkin hal-hal ini yang perlu ditekankan lebih dan difokuskan supaya presentasinya bermakna. Oke, persiapan memang harus dilakukan ya sebelum mengikuti JJN. Tadi Mbak Dini ada pesan singkat katanya ke Pak Reno, ada apa nih Mbak Dini? Yang ingin disampaikan singkat saja. Ya, alhamdulillah sekarang Pak Reno kalau misalnya kangen sama Brebes Mili sudah ada di Singapura Pak, di toko Indo di Orchard di Orchard Road. Oke, sudah sampai. Selamat, congratulations. Saya sangat senang mendengar hal ini. Oke, jadi ikut JJN bisa memperkenalkan produk juga bisa ekspansi ya. Bisa belinya di mana? Di toko Indo Pak, di Orchard Road di Lucky Plaza. Toko Indo, Oke, nanti langsung dicek sama Mas Reno tuh. Oke, baik. Terima kasih sudah berbincang bersama kami ya Mbak Dini, Mas Rendra, dan juga Mas Reno Barak selaku panelis JJN. Semoga sukses dan juga bisa menginspirasi para peserta di JJN Season 5 yang akan tayang nanti pada setelah bulan Lebaran. Dan pemirsa, Zona Bisnis masih akan segera kembali. Untuk setelah jeda, tetaplah bersama kami. Download Metro TV Extend sekarang.